Demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching alur Tirta oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, Bu Fitri, Bu Siti, Damang. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah. Sama-sama, Bu. Sami-sami. Ya, terima kasih Ibu-Ibu atas kehadirannya. Pada kegiatan ini, kita akan melaksanakan kegiatan praktik coaching alur Tirta. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu, saya Ulfi Alif Ahsani. Di sini saya bertindak sebagai pengamat Ibu-Ibu ya. Kemudian sebagai coach yang akan praktik coaching alur Tirta, pertama adalah Bu Fitri, dan yang menjadi coachingnya adalah Bu Siti. Namun sebelumnya, Ibu-Ibu, sebelum praktik coaching alur Tirta ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada Bu Fitri sebagai coach. Pada kegiatan coach ini, saya tentunya akan mengamati alur Tirta terkait seperti apa tujuannya, kemudian identifikasi rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian selain itu, saya pun akan mengobservasi kompetensi coaching yang dimiliki oleh Bu Fitri. Untuk itu, Bapak Ibu-Ibu bisa difahami ya untuk kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya untuk Bu Fitri nih, ada hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu sebelum kita praktik coaching. Untuk Bu Fitri, pada praktik coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Bu Ulfi dan Ibu Siti, dalam praktik coaching kali ini, adapun kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Fitri. Jadi Bu Fitri ingin mengembangkan kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Fitri, dari kompetensi tersebut, adakah indikator yang bisa menjadi indikator keberhasilan terkait pengembangan yang ingin Bu Fitri kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot? Pertanyaan berbobot itu adalah pertanyaan yang mampu menggali informasi dari coachee dengan bertanya beberapa hal, aspek apa, kemudian bagaimana, kapan, serta menghindari pertanyaan aspek mengapa, gitu Bu. Dan pertanyaan berbobot itu mampu menanyakan lebih dalam dari jawaban yang sudah dijawab oleh coachee sebelumnya. Begitu Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Bu Fitri sudah menjawab apa yang kompetensi yang ingin dikembangkan terkait kompetensi coaching serta alur Tirta yang akan dijalankan. Oleh karena itu, kita mulai saja Ibu-Ibu ya praktik coachingnya. Maka dipersilakan kepada Bu Fitri dan Bu Siti untuk melaksanakan alur coaching. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ulfi. Waalaikumsalam Bu Siti. Silakan Bu Siti. Ada yang mau dibicarakan? Iya Bu. Sebenarnya sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Silahkan Bu. Apakah Ibu berkenan? Mana Bu? Iya, mengenai di kelas Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan penilaian tengah semester ya Bu ya. Nah, setelah saya periksa, kemudian saya lihat nilainya itu kebanyakan hampir setengahnya dari satu kelas itu di bawah rata-rata Bu.
begitu. Dan saya ingin mendapatkan solusi dari Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi ini. Baik Bu Siti, jadi tujuan Bu Siti berbincang hari ini adalah terkait dengan ketercapaian KKM berdasarkan nilai PTS ya Bu ya. Menurut Bu Siti, apa tujuan dan rencana pertemuan ini Bu? Tujuan dan rencana pertemuan ini saya ingin berbagi atau ingin sharing kepada Ibu sehingga nanti saya akan mendapatkan solusi ataupun ide-ide yang baru dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya atau di kelas saya, Bu. Baik Bu Siti, mudah-mudahan dari pertemuan ini kita menemukan solusinya ya. Selanjutnya, berdasarkan hal yang Bu Siti hadapi, kesempatan apa nih yang Bu Siti miliki? Kesempatan atau peluang yang dimiliki Bu Siti saat ini? Peluang atau kesempatan yang saya miliki yaitu saya akan mempunyai observasi atau melihat ataupun bertanya kepada para peserta didik saya mengapa mereka mendapatkan nilai seperti itu ataupun ngobrol lah dengan mereka gitu. Baik, jadi salah satu kesempatan yang Ibu miliki adalah melakukan observasi dengan murid ya Bu. Barangkali ada kesempatan lain atau peluang lain yang Ibu miliki saat ini Bu? Ya saya juga akan berikan arahan kepada para peserta didik saya supaya mereka bisa mengatur waktu atau pembelajaran yang saya ajarkan kepada mereka lebih mudah dipahami oleh mereka. Dengan cara misalkan ya Bu, dengan cara bagaimana Bu? Ya dengan cara misalkan saya memberikan pembelajaran yang bervariasi sehingga mereka lebih mudah memahami apa yang saya sampaikan. Baik Bu, Ibu tadi punya beberapa kekuatan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jika dibuat skala 1-10, kira-kira posisi Bu Siti ada di posisi berapa nih untuk mencapai tujuan tadi? Untuk mencapai tujuan tadi, posisi saya ada di posisi 7 sepertinya Bu. Dan saya ingin meningkatkan ke posisi yang lebih tinggi lagi supaya bisa mencapai apa yang saya harapkan tadi gitu. Baik Bu, tadi Ibu memiliki kesempatan yaitu melakukan observasi dan melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya Bu ya? Menurut Ibu, ya, menurut Bu Siti, nanti dalam pelaksanaannya, apakah ada hambatan yang menghalangi Bu Siti untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya ada beberapa hambatan ya yang saya rasakan, diantaranya ya saya harus meluangkan waktu saya untuk menyusun rencana pembelajaran yang baik, kemudian untuk menyusun strategi pembelajaran dari mulai media pembelajarannya, metode pembelajarannya, juga variasi-variasi yang akan disampaikan kepada peserta didik tentunya membutuhkan waktu ya lumayan lah gitu. Baik Ibu, terkait dengan hambatan yang Ibu miliki tadi, seperti menyusun media, kemudian metode, strategi pembelajaran lainnya, terbentur dengan waktu ya Bu, tadi hambatan untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Bu Siti, berdasarkan hambatan tadi, apakah Bu Siti punya solusi untuk mengatasi hambatan tadi? Untuk mengatasi hambatan tadi, saya sepertinya akan supaya bisa memanage waktu saya, supaya bisa
menyelesaikan RPP saya, menyelesaikan media dan strategi yang akan disampaikan kepada peserta didik sehingga saya bisa memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan lebih baik lagi, dan saya juga waktunya akan lebih efektif lagi gitu untuk menyiapkan segala semuanya. Itu solusinya adalah dengan memanage waktu dengan baik ya Bu ya. Nah, untuk mencapai tujuan yang tadi sudah Ibu rencanakan, pastinya Ibu punya beberapa rencana untuk mencapai tujuan Ibu. Bisa dijabarkan Bu, rencananya apa saja? Ya, rencananya saya terlebih dahulu tadi mengobrol dulu kepada peserta didik, kenapa bisa terjadi seperti itu. Misalkan mereka menjawab karena mereka juga kurang bisa memanage waktu dengan baik, tidak belajar, kemudian mereka juga kurang persiapannya, kurang menghafalnya, dan materi yang saya sampaikan mungkin kurang bisa dipahami oleh mereka. Nah, sehingga setelah saya melakukan observasi, saya juga akan melakukan perbaikan terhadap pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka, yaitu tadi diantaranya menyiapkan dari mulai RPP, media, dan strategi pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan lebih mudah dipahami oleh peserta didik saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, kemudian saya juga akan berbagi ataupun sharing mengenai permasalahan saya kepada guru bidang studi yang lain, nah supaya bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Baik, Ibu sudah menjabarkan beberapa rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan rencana aksi yang tadi diuraikan, menurut Bu Siti, mana sih rencana aksi yang lebih prioritas untuk didahulukan dikerjakan? Rencana aksi yang lebih prioritas yaitu ya tadi ya, saya harus mengetahui lebih dahulu atau mengidentifikasi penyebab apa mereka sehingga mendapatkan nilai yang di bawah KKM itu. Nah, setelah itu baru saya akan melakukan perbaikan terhadap pembelajaran yang saya sampaikan kepada mereka. Oh, baik Ibu. Kira-kira butuh jangka berapa waktu ya untuk merealisasikan rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Sekitar seminggu atau 2 minggu sepertinya, Bu. Ya, mudah-mudahan di penilaian harian ya Bu ya, di penilaian harian atau penilaian semester selanjutnya. Baik Ibu, kemudian tadi 1 atau 2 minggu dari sekarang Ibu berencana untuk melakukan rencana aksi. Siapa saja pihak yang akan dilibatkan untuk membantu Ibu dalam menjaga komitmen terhadap pelaksanaan rencana aksi yang Ibu laksanakan? Ya, pihak yang akan saya libatkan yaitu diantaranya tadi ya wali kelas, kemudian para peserta didik juga, dan guru bidang yang lain untuk mengingatkan saya ataupun untuk membantu saya dalam menyiapkan atau membuat perencanaan yang akan saya rencanakan supaya pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan sehingga mudah dipahami oleh para peserta didik saya. Baik Bu, kemudian setelah coaching ini bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Ya, setelah melakukan coaching ini ya tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat rencana-rencana yang telah saya tadi paparkan ya. Setelah membuat rencana dan saya akan melakukan apa yang telah saya rencanakan, saya akan melakukan aksi nyata tersebut sehingga nanti akan terlihat hasil dari perubahan pembelajaran ataupun perubahan dalam manage waktu peserta didik, sehingga nanti hasilnya akan terlihat apakah itu tercapai atau tidak. Baik Ibu, jadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu buat berupa apa Bu? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya ketika nanti penilaian akhir atau penilaian semester nanti hasil anak-anak
akan di atas KKM atau kurang lebih dalam satu kelas maksimal 90% di atas KKM. Ya, baik Ibu. Apakah dari perbincangan ini Ibu sudah mendapatkan pencerahan atau solusi atas permasalahan yang Ibu miliki? Ya, alhamdulillah dari perbincangan yang dilakukan sudah ada pencerahan dan sudah ada solusi yang akan saya laksanakan nanti ketika di kelas ataupun ketika proses pembelajaran bersama peserta didik saya. Ya, mudah-mudahan masalah ini segera teratasi, tujuan Ibu segera tercapai ya Bu. Iya, amin. Terima kasih ya Bu Fitri telah mendengarkan saya sehingga saya bisa memunculkan ide-ide baru atau memunculkan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Siti sudah mempraktikkan coaching alur tirta. Saya akan menyampaikan hasil observasi terkait praktik yang sudah Ibu laksanakan. Maaf sebelumnya suara saya jelas ya, Bu? Suara saya jelas? Oke, baik. Oke, terkait tadi praktik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Siti khususnya Bu Fitri khususnya sebagai coach, secara garis besar saya sudah bisa melihat alur tirta dari mulai identifikasi, kemudian menanyakan tujuan terlebih dahulu tadi yang memberikan sapaan, kemudian menanyakan tujuan Bu Siti datang berdiskusi bersama Bu Fitri, kemudian juga sudah terlihat juga bagaimana mengidentifikasi dengan menanyakan apa yang menjadi permasalahan dan hambatannya, dan juga terlihat rencana aksi dari Bu Siti tadi sudah mengungkapkan terkait rencana bagaimana mengatasi masalah yang tadi dibawa KKM, serta alur bagian tanggung jawab juga sudah terlihat dengan menanyakan bagaimana terkait pihak mana saja yang akan dilibatkan serta rencana mana yang menjadi prioritas. Untuk secara garis besar alur kita sudah terlihat. Kemudian untuk kompetensi coachingnya terkait presence, saya lihat Bu Fitri juga alhamdulillah ya tidak ada gangguan sinyal, kita bisa walaupun daring bisa bertatap muka, jadi kehadiran penuh bisa terlihat. Kemudian juga bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot hingga Bu Fitri bisa menggali banyak hal dari Bu Siti terkait permasalahannya, juga bagaimana menggali bagaimana dia juga mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut. Serta yang terakhir itu Bu Fitri juga tadi sudah terlihat sebagai pendengar aktif, mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan oleh Bu Siti. Saya rasa secara keseluruhan Bu Fitri sudah memiliki kompetensi coaching yang diharapkan ya Bu Fitri. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Fitri karena tadi ingin menggali lagi kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Fitri sendiri itu berhasil, terus apabila berhasil indikatornya seperti apa Bu Fitri? Silakan Bu Fitri. Baik Bu Ulfi, menurut saya pribadi tadi belum begitu berhasil karena saya belum mampu menggali sepenuhnya gitu. Karena terkesan pertanyaan saya hanya muter-muter lagi. Jadi mungkin saya harus lebih banyak berlatih supaya saya mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Supaya saya mampu lebih menggali informasi lebih dalam dari coaching begitu Bu. Dari hasil refleksi Bu Fitri terkait kompetensi coaching ini, untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, Bu Fitri ingin mengembangkan kompetensi yang mana lagi, atau masih melanjutkan di pertanyaan berbobot, atau ada keinginan yang lain lah pengembangan kompetensi coaching di pertemuan selanjutnya? Baik, untuk praktik selanjutnya di coaching selanjutnya untuk
kompetensi yang ingin dikembangkan masih mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena saya merefleksikan diri saya masih mengajukan pertanyaan yang berputar-putar gitu, Bu. Jadi kompetensi inti yang ingin dikembangkan selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Fitri dan Bu Siti sudah melaksanakan coaching alur Tirta ya, karena kita juga sama-sama belajar ya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan dan skill lagi dalam melakukan coaching, serta mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa memperbaiki dan mengevaluasi seperti yang Bu Fitri tadi katakan ya, merefleksikan kemampuan bagaimana mengajukan pertanyaan bobot. Semoga harapannya di pertemuan selanjutnya apa yang Bu Fitri harapkan, skill coaching kompetensinya bisa meningkat ya. Itu yang bisa saya sampaikan dari saya sebagai pengamat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya sebelum ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Saya Siti Sumani, saya sebagai pengamat, dan Bu Ulfi sebagai coach ya, dan Bu Fitri sebagai coachee. Nah, sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada Bu Ulfi mengenai kompetensi sebagai coach, yaitu diantaranya yang akan saya amati yaitu alur Tirta pada kegiatan coaching ini, diantaranya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Ulfi, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ulfi? Ya, baik, terima kasih Bu Siti. Untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada pertemuan ini, saya mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, karena terus terang kegiatan ini masih baru dan belum terbiasa, dan itu perlu dilatih gitu. Jadi itu yang ingin saya kembangkan, sehingga misalkan nanti saya praktik di lapangan, dibilang hebat sih enggak, tapi setidaknya sudah mahir dan bisa menggali kompetensi dari atau dari coachnya tersebut. Itu saja Bu Siti dari saya. Iya, baik. Berarti dari 3 kompetensi coaching, tadi Bu Ulfi mengambil 1 kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot, apa indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot tadi? Baik, menurut saya indikator keberhasilan saya nanti, apakah saya bisa bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, ya pertama saya bisa menggali permasalahan dari coach itu tersebut, kemudian saya dengan pertanyaan itu juga bisa menggali coach atau menuntun coach untuk mencari solusi dari permasalahan, serta coachnya bisa menemukan ide-ide baru. Itu saja Bu indikatornya. Ya, baik, saya catat indikator ketercapaian Bu Ulfi dalam mengajukan pertanyaan berbobot, yaitu tadi bisa menggali coachee untuk menemukan solusi dan mendapatkan ide-ide baru ya. Baik, boleh Bu Ulfi dan Bu Fitri untuk melaksanakan praktek coaching. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Siti. Ayo kita mulai ya Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri, damang. Waalaikumsalam Bu Ulfi. Alhamdulillah damang. Bu Ulfi, saya ada masalah nih, pengen cerita sama Bu Ulfi. Apa nih, ada masalah apa? Coba. Bu Fitri mau menceritakan apa? Gini, tadi di kelas itu lagi rame saling merundung menyebut nama
menyebut panggilan teman bukan dengan nama dia, tapi dengan nama ayahnya. Jadi itu bullying kan? Itu bullying juga ya kan Bu ya? Jadi Iya. di kelas saya sedang marak pembulian atau perundungan dengan memanggil nama panggilan dengan nama ayah. Gitu Bu. Oke, baik. Jadi saya mau ngobrol sama Bu Ulfi ini untuk mencari solusi gimana ya supaya di kelas saya itu tidak ada lagi perundungan seperti itu. Baik, Bu Fitri. Jadi hari ini Bu Fitri bertemu dengan saya. Kita fokuskan ya ke tujuan diskusi kita bahwa Bu Fitri sedang menghadapi masalah bagaimana memecahkan masalah perundungan yang terjadi di kelas Bu Fitri. Begitu kan Bu Fitri? Iya benar Bu Ulfi. Baik. Nah, dari coba saya ingin lebih detailnya lagi nih Bu Fitri. Seperti apa bentuk perundungan yang Bu Fitri anggap ini sudah sangat keterlaluan, harus diatasi. Bisa diceritakan lagi? Iya Bu Ulfi, dibilang keterlaluan mungkin tidak begitu ya. Maksudnya saya pikir hal besar itu bisa muncul dari hal kecil. Jadi sebelum perundungan ini menjadi besar, memang perundungan ini masih kecil ya. Hanya sekadar memanggil nama teman dengan nama ayah gitu. Akan tetapi saya pikir kalau ini tidak diatasi sesegera mungkin, perundungan ini akan melebar atau bahkan mungkin akan menjadi perundungan fisik gitu ya Bu. Jadi meskipun tidak begitu parah kejadiannya, tapi saya harap bisa diputus sampai sini dulu, sampai di sini gitu Bu. Baik, Bu Fitri, terima kasih ya. Saya apresiasi ya Bu Fitri sudah punya inisiatif ketika ada terjadi perundungan walaupun itu kecil, mau langsung cepat diatasi. Betul sekali itu. Saya apresiasi ya Bu Fitri, tindakannya sudah luar biasa ya. Karena kalau dibiarkan betul tadi bisa terjadi yang lebih besar lagi. Nah, harapan Bu Fitri dari permasalahan tersebut sebetulnya yang Bu Fitri inginkan itu dari siswa atau kondisi di sekolah itu seperti apa? Ya, yang saya harapkan dari siswa itu supaya siswa menyebut nama panggilan teman dengan namanya sendiri, supaya siswa santun gitu dalam memberikan panggilan kepada temannya, gitu Bu. Oke, begitu ya. Jadi intinya si anak sopan, santun, tidak berkata yang menyakitkan temannya ya, Bu Fitri seperti itu ya. Bu Fitri setelah melihat permasalahan itu, karena Bu Fitri kan datang ke saya mau ngobrol ya, mencari solusi. Walaupun saya bukan bisa memberikan solusi, tapi kita coba ngobrol. Biasanya kalau ada yang ngobrol lagi dia bisa enak ya, bisa. Oh tiba-tiba keidenya begini gitu seperti itu. Apa yang membuat Bu Fitri tiba-tiba terpikir berbicara dengan saya pasti punya hambatan. Hambatannya seperti apa yang Bu Fitri hadapi ketika ini saya tuh punya masalah seperti itu yaitu terjadi perundungan tadi itu. Seperti apa Bu Fitri hambatannya yang Bu Fitri hadapi? Hambatannya itu jadi seperti jadi dimulai dari satu anak nih memanggil merundung satu anak lainnya, tapi kemudian hambatannya itu jadi melebar gitu Bu. Jadi bukan hanya satu dua anak, jadi beberapa anak melakukan hal yang sama. Itu Bu hambatan atau kendala yang saya hadapi. Oke, jadi Bu Fitri ada kendala ya. Jadi tidak satu aja, jadi karena banyak. Nah ini yang bikin sulit untuk mengatasinya. Bu Iya, Fitri sudah melakukan apa nih untuk menggali, misalkan nih perundungannya nih penyebabnya itu apa gitu? Apa tindakan yang sudah Ibu lakukan untuk mengetahui akar masalah tersebut? Untuk mengetahui akar masalah tersebut, saya melakukan wawancara. Saya bertanya kepada siswa. Kemudian saya juga melakukan pemanggilan dan restitusi ya Bu, dengan harapan supaya siswa tidak mengulangi merundung siswa lainnya, begitu Bu.
Baik, sudah bagus ya Bu Fitri. Jadi Bu Fitri sudah sepertinya sudah mencoba, bukan mencoba, memang sudah melaksanakan upaya cara mengatasi terkait perundungan. Nah, dari hal yang sudah Bu Fitri laksanakan tersebut, sudah efektif atau belum? Em, Sepertinya belum efektif, Bu. Maksudnya mungkin saya perlu mengulangi lagi dan restitusi yang saya berikan tidak hanya ke si A si B, tapi juga saya harus memanggil beberapa orang lainnya yang memang melakukan perundungan. Kemarin baru dilakukan pemanggilan kepada 3 orang saja, Bu. Nah, rencananya saya juga akan uh, melakukan pemanggilan kepada siswa sisanya, Bu, siswa pelaku perundungan sisanya begitu. Baik, Bu Fitri, karena memang siswanya banyak ya, eh, terjadinya perundungan ini dan Ibu mau melaksanakan restitusi terhadap tiap siswanya gitu kan, seperti itu intinya. Nah, itu kan karena banyak ini pastinya butuh waktu. Bu Fitri ada rencana lain nggak untuk mengefektifkan karena banyak siswa ini gitu, supaya masalahnya cepat dilaksanakan, karena kalau Bu Fitri lakukan sendiri pastinya hari ini mewawancari atau merestitusi si A, si B ini seperti terabaikan gitu. Ada rencana lain nggak Bu Fitri untuk mengatasi hal itu supaya tidak artinya rencananya Bu Fitri ini bisa lebih efektif atau lebih cepat lagi. Ada rencana lain nggak dari? Ya baik, Bu Ulfi, saya ada rencana lain. Yang pertama itu adalah dengan membaca ulang setiap pagi mengenai keyakinan kelas. Karena di dalam keyakinan kelas yang sudah kami susun bersama, di situ ada poin tentang sopan dan santun. Selain itu, saya juga akan melakukan koordinasi dengan orang tua siswa dengan membagikan buku saku Stop Bullying, di mana di dalam buku saku tersebut termuat apa itu bullying, kemudian dampak bullying, kemudian siapakah korban, pelaku, dan saksi bullying begitu, dan sanksi terhadap pelaku bullying, dengan harapan dengan melibatkan orang tua sehingga orang tua juga menjadi aware, menjadi peduli bahwa perundungan ini adalah masalah bersama yang harus diatasi bersama begitu. Juga saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah untuk mungkin memanggil narasumber yang terkait untuk mengatasi bullying di sekolah ini. Juga akan berbincang dengan guru PADBP terkait dengan budi pekerti begitu. Itu beberapa hal yang akan saya lakukan, Bu, selain melakukan restitusi supaya masalah bullying ini lekas tuntas begitu, Bu. Wah, luar biasa Bu Fitri ya. Ternyata tidak hanya restitusi ya, tadi malah ada ide baru ya, bikin buku saku, itu luar biasa sekali ya. Saya juga jadi dapat inspirasi nih dari ngobrol Bu Fitri, walaupun Bu Fitri ada masalah, saya dapat inspirasi. Kemudian tadi Bu Fitri juga mau kolaborasi sama orang tua, terus mau kolaborasi sama kepala sekolah. Saya kira itu rencananya banyak, dan saya rasa bisa mendukung penyelesaian. Akan tetapi dari rencana-rencana itu dalam waktu dekat ini mana dulu yang akan Bu Fitri prioritaskan untuk dikerjakan dalam mengatasi bullying? Yang akan diprioritaskan adalah membagikan buku saku melalui WhatsApp, Bu, ke orang tua dan siswa supaya siswa juga membaca. Setelah siswa membaca buku saku, kemudian saya akan review ulang di kelas gitu mengenai buku saku tersebut. Begitu, Bu, itu yang prioritas akan saya kerjakan. Baik, Bu Fitri, tadi kita udah ngobrol lama. Jadi tadi nih, udah dari obrolan kita ini, Bu Fitri dapat apa nih jadinya? Apa yang Bu Fitri dapatkan? Dapat solusi ya. Jadi solusi, coba Bu Fitri ungkapin lagi nih, dari solusi masalahnya apa, terus
yang sudah Bu Fitri gali sendiri, solusinya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Ulfi dari pertemuan kita kali ini. Tadi saya punya masalah kasus perundungan yang terjadi di kelas saya. Adapun solusinya diantaranya adalah yang pertama dengan membacakan keyakinan kelas di setiap pagi hari. Kemudian solusi yang kedua adalah dengan membagikan file buku saku stop bullying kepada orang tua dan kepada siswa. Kemudian yang ketiga adalah dengan berkolaborasi dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti mengenai penanaman budi pekerti kepada siswa. Kemudian yang keempat, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memanggil narasumber terkait dengan bullying seperti narasumber dari kepolisian begitu Bu. Dan saya baru keingetan Bu yang kelima. Yang kelima adalah dengan melakukan pembelajaran sosial emosional untuk menumbuhkan empati siswa sehingga siswa mampu menghargai temannya. Itu Bu, terima kasih ya. Jadi saya tercerahkan hari ini dan mendapatkan solusi. Luar biasa Bu Fitri, justru saya juga jadi dapat inspirasi dari obrolan hari ini. Nah, ada lagi nggak yang mau disampaikan Bu Fitri, atau misalkan ada hal lain, atau cukup sudahi terlebih dahulu terkait apa masalah yang Bu Fitri hadapi hari ini? Untuk hari ini cukup sampai di sini Bu, cukup mengenai hal ini dulu. Mungkin lain kali saya akan ngobrol lagi sama Bu Ulfi. Terima kasih banyak Bu Ulfi. Ya, sama-sama Bu Fitri. Terima kasih juga ya, dari obrolan ini juga saya jadi dapat inspirasi juga. Dan saya harap mudah-mudahan masalah yang dihadapi Bu Fitri dapat terselesaikan dengan rencana-rencana aksi yang akan Bu Fitri jalankan. Dan semoga rencana tersebut berjalan lancar dan tercapai apa yang Bu Fitri inginkan dari permasalahan tersebut. Dari saya mungkin seperti itu saja Bu Fitri. Saya juga minta maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Bu Ulfi, terima kasih. Ya sudah, saya mau balik ke kelas lagi ya Bu Fitri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa sekali ya praktek coaching antara Bu Ulfi dengan Bu Fitri. Nah, saya akan mengevaluasi terlebih dahulu praktek coaching tadi. Tadi sudah tampak semuanya ya, dimulai dari tujuan, indikator, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya sudah tampak. Dan untuk alur tirtanya itu sudah tercapai. Nah, setelah melakukan coaching tadi, saya ingin bertanya kepada Bu Ulfi, indikator ketercapaian apa yang sudah tampak dalam proses coaching tadi? Baik, tadi kan saya ingin mengembangkan bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Indikatornya itu ya, satu, coachingnya mampu menyampaikan solusi serta bisa menyampaikan ide-ide yang baru. Walaupun tadi dari pembicaraan itu memang terdapat solusi yang muncul dari coaching sama ide-ide baru, saya tidak bisa bilang saya sudah tercapai juga Bu, karena di awal-awal saya agak stuck juga tadi di bagian identifikasi. Masih ada kebingungan supaya agak masih muter-muter sih. Jadi kalau untuk saya nilai untuk praktek hari ini bisa lah gitu. Tapi kalau untuk luar biasa sih masih jauh kayak seperti itu. Baik Bu Ulfi. Nah, kan Bu Ulfi sudah melaksanakan ya proses coaching tadi sehingga sudah tahu dan sudah mulai terbuka mengenai tadi kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang atau untuk coaching selanjutnya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman Ibu melaksanakan proses coaching pada hari ini? Baik Bu Siti, yang saya ingin kembangkan untuk kompetensi coaching tentu saja seluruh kompetensinya. Karena pada dasarnya sih
nggak mungkin satu kompetensi kan, tapi harus seluruh. Tapi mungkin tadi dari kenapa pertanyaan saya juga agak stuck gitu ya, ini mengajukan pertanyaan buat mungkin saya juga perlu tadi juga mendengarkan aktif ya. Siapa tahu karena saya kurang bisa menangkap ini, jadi saya nggak dapat poinnya gitu, seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya semua kompetensi saya ingin kembangkan dari mulai presence, kehadiran, terus bagaimana tadi mendengarkan aktif, serta bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentu saja alur tirtanya ini gitu supaya mahir gitu, nggak bingung ini alurnya yang mana nih, identifikasi dulu apa yang tujuan dulu, tadi ya saya agak mau ketukar gitu. Nah, itu saja Bu, mungkin di pertemuan selanjutnya yang mau saya kembangkan. Ya, baik. Semoga pertemuan selanjutnya bisa melaksanakan semua kompetensi pada coaching nanti ya, Bu. Dan terima kasih atas latihan coaching hari ini. Dan saya ucapkan selamat kepada Bu Ulfi dan Bu Fitri. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, saumnya sudah dimulai, ibu-ibu lancar. Alhamdulillah semuanya. Baik ibu-ibu, kali ini kita akan melaksanakan praktik coaching dengan alur tirta. Adapun di sini saya berperan sebagai pengamat, saya Fitri sebagai pengamat, kemudian Bu Ulfi berperan sebagai coach dan Bu Siti berperan sebagai coach. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada coach, yaitu kepada Bu Siti. Yang pertama, dalam praktik coaching alur tirta ini ada beberapa hal yang menjadi penilaian. Di antaranya beberapa langkah dalam model alur tirta, yaitu Ibu harus menampilkan bagaimana menggali tujuan dari coach, kemudian mengidentifikasi masalah yang dimiliki coach, kemudian menggali rencana aksi dan tanggung jawab dari aksi yang sudah dilakukan coach. Begitu, itu hal-hal yang akan dinilai dari percakapan coaching ini. Kemudian untuk Bu Siti, seperti kita tahu ada 3 kompetensi inti dalam coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif atau menyimak, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tadi, manakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Siti dari praktik coaching ini? Ya, dari 3 kompetensi tadi yang akan saya kembangkan dalam praktek coaching ini yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Bagian kompetensi yang saya akan observasi secara spesifik yaitu nanti akan menggali atau mengidentifikasi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan supaya coach bisa mengatasi atau solusi atau memberi solusi dari permasalahan yang dihadapi coach. Dan juga coach mudah-mudahan nanti bisa mengeluarkan ide-ide baru dari praktek coaching yang akan dilakukan. Baik Ibu, berdasarkan kompetensi inti yang ingin dikembangkan, apa indikator ketercapaian dari kompetensi yang ingin dikembangkan itu, Bu? Indikator ketercapaian dari tadi yaitu jika coach nanti sudah bisa mengidentifikasi, juga bisa
mengatasi atau memberikan solusi yang masalah dari permasalahan yang dihadapi, itu sepertinya mampu memberikan indikator ketercapaian dari praktek coaching yang nanti akan saya laksanakan. Baik, Bu Siti, Bu Ulfi, dipersilahkan untuk melakukan praktik coaching dengan Alur Tirta. Silahkan. Ya, terima kasih. Iya, baik Bu. Assalamualaikum Bu Ulfi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Siti. Kebetulan nih ada Bu Siti. Bu Siti ada waktu luang nggak hari ini? Iya, ada Bu, mangga. Ya Kenapa udah, Bu? maaf ya mengganggu sebentar. Bu Siti cuma mau berbincang sebentar nih, mau curhat dikit nih terkait pembelajaran di kelas saya. Jadi begini Bu, Iya, boleh Bu. kelas 6 ini sekarang ini kalau lagi belajar kurang antusias gitu. Itu yang mau saya curhatin sama Bu Siti. Oh, begitu ya Bu. Menurut Ibu, apa penyebab sehingga kelas 6 sekarang itu kurang antusias gitu Bu? Jadi begini Bu Siti, kan sekarang ini kelas 6 tuh mau akhir ya, mau ujian. Nah, sedangkan saya kan masih kurikulum 2013, jadi masih KTSP, materinya buku temanya cukup banyak, sedangkan waktu juga mepet karena ujian kan bulan Mei. Terus kita juga ke jeda sama bulan Ramadan gitu ya. Jadi materi itu padat, ujian juga harus disiapkan. Nah, jadi selama ini saya kalau lagi belajar itu, misalkan sekarang tuh lagi belajar tema 8, misalkan di IPA tuh ada terkait rotasi bumi. Nah, jadi saya kaitkan sama yang ada di ujian gitu, di soal-soal ujian nanti. Nah, karena saya juga targetnya ke ujian, jadi hari-hari ini saya biasanya setengah dari pembelajaran itu, satu hari itu pasti fokus di pembahasan soal ujian gitu. Jadi ngebahas soal jawabannya, ngebahas soal jawabannya gitu. Jadi entah seperti apa, entah atau seperti apa saya itu. Jadi anak-anaknya kayak kayak nggak ini aja, nggak antusias gitu kalau lagi belajar tuh. Nah, biasanya suka aktif, jadi kayak malas-malasan seperti itu positif. Oh, begitu ya Bu. Jadi para peserta didik Ibu kurang antusias dikarenakan sering membahas soal ujian mungkin ya Bu. Nah, alhamdulillah ya Ibu bisa mengidentifikasi penyebab dari permasalahan tadi, yaitu diantaranya sepertinya anak-anak itu mulai jenuh ya Bu ya. Nah, tentunya Ibu pasti pernah mengikuti pelatihan ataupun workshop mengenai pembelajaran. Apakah Ibu pernah mengikutinya, Bu? Pernah, workshop Bu. Atau pelatihan mengenai Pelatihan sih pembelajaran. Karena kemarin juga baru ikut PPG juga, jadi adalah ikut pelatihan. Iya. Nah, Ibu kan pernah mengikuti pelatihan ya Bu mengenai pembelajaran atau media ataupun dan lain sebagainya. Nah, apa yang Ibu dapatkan dari pelatihan atau workshop tersebut? Ya, sebetulnya banyak. Dari mulai misalkan bagaimana membuat pembelajaran yang menyenangkan, misalkan dengan membuat berbagai media pembelajaran, itu salah satunya yang saya dapatkan dari pelatihan. Juga teknik-teknik, misalkan ice breaking, atau bagaimana membuat bentuk-bentuk soal yang tidak monoton gitu, yang misalkan dibuatnya dalam bentuk game atau dalam bentuk lain, misalkan teka-teki silang, tidak hanya biasanya kan tertulis saja ya, kalau karena fokusnya ke ujian, jadi saya ngebahas yang tertulis aja gitu, yang ABC gitu. Jadi mungkin itu kayaknya saya kurang variasi kayaknya Ibu Siti. Iya. Nah, Ibu kan sudah memberikan penjelasan ya mengenai pelatihan-pelatihan yang telah Ibu ikuti. Nah, apakah bisa gitu pelatihan-pelatihan yang Ibu ikuti itu menjadi salah satu alternatif nih dalam
mengatasi permasalahan yang telah Ibu hadapi saat ini, gitu Bu. Ya, Menurut kalau Ibu apakah bisa? Bu Siti tadi bahas pelatihan, ya saya juga dapat ide juga sih Bu. Ya betul juga sih, mungkin sayanya apa ya, mungkin targetnya keburu pengen ujian gitu ya, yang ngejar ujiannya gitu. Jadi dipadetin ke soal gitu. Jadi saya teh jadi jadi keluar dari biasanya. Jadi anak-anak juga memang merasa bosan mungkin. Ya seperti yang Bu Siti tadi, harusnya yang saya dapatkan di pelatihan ya saya gunakan lagi. Sepertinya saya mendapat apa ya ide, karena tadi sudah tercerahkan dari masukan dari Bu Siti. Seperti itu Bu Siti. Oh, baik. Alhamdulillah ya ada sedikit pencerahan ya dari permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, apakah ada strategi atau solusi lain untuk mengatasi permasalahan Ibu ini? Ya, jadi rencana saya karena tadi saya mau mempraktekkan hasil diklat saya Bu ya. Saya mau coba begini. Jadi misalkan ada contoh lah ini IPA, karena saya lagi fokusnya di IPA nih kelas 6 sekarang. Minggu depan itu yang mau materinya gerhana, terkait fenomena gerhana matahari dan bulan ya. Karena kebetulan biasanya di ujian-ujian sebelumnya itu ada soal terkait kompetensi itu ya, tentang pengamatan benda luar angkasa. Nah, rencana saya itu saya mau bikin praktik kayaknya Bu ya sama anak-anak, Bu bikin praktik alat peraganya gitu, tapi biar anak-anaknya yang buat gitu. Jadi nggak apa namanya, biasanya kan cuma soal aja gitu jenuh, jadi biar anak-anaknya ngoprek lah, bermain gitu, membuat sesuatu. Sepertinya itu rencana yang akan saya buat minggu depan Bu untuk sementara. Saya karena kebetulan sih kalau memang saya ingat-ingat kembali nih di kelas saya ini anak-anaknya memang suka ngoprek Bu. Jadi di kelas saya itu kalau ada kertas apa kardus itu anak-anak main gitu. Oh iya betul juga ya, kenapa enggak? Biasanya karena saya juga waktu kadang nggak luang juga bikin media-media, ya kenapa nggak anak-anak aja yang bikinnya Bu ya, sekalian biar mereka lebih tergali keterampilannya juga, sekalian pembelajaran juga tercapai. Itu kayaknya Bu saya rencana saya seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu. Dengan rencana Ibu saya juga terinspirasi Bu, supaya saya juga bisa nih, nggak ada salahnya ya Bu ya, untuk ke anak-anak supaya membuat media yang nanti akan saya praktekkan ketika di kelas. So, bagus sekali rencana Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira waktu yang Ibu butuhkan berapa lama ya Bu untuk menerapkan strategi yang akan Ibu laksanakan nanti? Saya rasa kalau strategi itu pasti laksanakannya minggu depan. Kemudian ya itu kembali lagi memang saya harus bikin rencana pembelajaran terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi harus bikin RPP-nya terlebih dahulu. Apa yang tadi saya inginkan itu kan anak bikin prakarya ya. Jadi pertama karena kebetulan minggu depan hari Senin gitu. Jadi ya dari pembicaraan ini ya saya nanti pulang bikin RPP Bu. RPP yang tadi mau saya rubah biar tidak monoton membahas soal, tapi formatnya, strateginya baru seperti itu. Ya, baik. Sudah bagus sekali ya Bu, luar biasa sekali strategi yang akan Ibu nanti implementasikan ya kepada anak-anak. Dan selain strategi yang akan Ibu implementasikan tadi, siapa saja nih yang akan terlibat dalam mewujudkan strategi tadi Bu? Baik, untuk strategi tersebut, karena memang kebetulan kita kan mau ujian sekolah ya, jadi kemarin juga kebetulan nanti ada kegiatan rapat, mungkin saya juga akan mengutarakan dengan kepala sekolah serta masukan mungkin dari guru yang lain. Dan juga karena saya juga ada komunitas guru kelas 6 ya Ibu, karena saya kan sekolah kecil ya, jadi nggak ada guru yang satu jenjang. Mungkin saya akan ya mencari referensi lain lah
selain yang akan saya laksanakan tadi dalam waktu dekat. Mungkin dari bicara dengan teman-teman yang lain, guru kelas 6 yang lain, dari sekolah yang lain, mungkin saya harap saya mendapatkan referensi yang baru yang bisa jadi variasi dalam belajar. Itu saya positif yang saya lakukan. Iya. Baik Bu, semoga apa yang telah Ibu rencanakan bisa terrealisasi dengan baik dan semoga nanti mendapat hasil yang terbaik ya. Dan bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching hari ini? Alhamdulillah agak tercerahkan ya Bu Siti. Tadi saya punya masalah nih ya, anak-anak kurang antusias belajar. Ternyata setelah ngobrol sama Bu Siti, saya dapat ide-ide baru juga ya. Yang tadi saya baru keingetan ya terkait diklat, ya juga ya, kenapa nggak dimanfaatin ilmu dari hasil diklat. Ya memang perbaikannya berarti saya harus kembali lagi membuat variasi-variasi atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun itu mungkin formatnya memang pembahasan ujian, tapi strateginya harus dibuat bervariasi. Itu mungkin solusi yang saya dapatkan, Bu Siti, untuk hari ini. Terima kasih sudah jadi teman curhat saya, Bu Siti. Iya, ya sama-sama Bu Ulfi. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya. Dan nanti saya tunggu hasilnya ya Bu. Siap, nanti Bu saya. Terima kasih. Kalau ketemu Bu Siti saya ngobrol. Terima kasih ya Bu Siti ya. Baik. Pamit dulu ya. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Iya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Siti dan Bu Ulfi atas praktik coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Alhamdulillah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, terutama kepada Bu Ulfi, kepada Bu Siti ya. Bu Siti, tadi Ibu mengemukakan di awal bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah kompetensi coaching yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Bu Siti sendiri, apakah dari praktik coaching ini Bu Siti sudah mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot atau bagaimana? Silakan Bu. Ya, Kang, menurut saya baru sedikit bisa mengajukan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya saya juga harus terus belajar lagi untuk menggali bagaimana pertanyaan yang berbobot itu sehingga coach itu bisa teridentifikasi gitu dan supaya mereka sebagai coach itu bisa menyelesaikan atau memberikan solusi pada permasalahannya yang dihadapi gitu Bu. Baik, dari hasil percakapan tadi, beberapa tahapan alur tirta sudah tampak ya Bu, mulai dari Ibu menggali tujuan coaching kepada coachee, kemudian juga tadi Ibu tampak mengidentifikasi masalah yang dihadapi coachee, kemudian tadi alur selanjutnya Ibu juga mampu menggali rencana yang akan dilakukan coachee, dan terakhir Ibu Siti juga mampu bertanya mengenai tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh coachee. Jadi sudah tercapai ya, alur ceritanya sudah nampak dalam percakapan tadi. Selanjutnya dalam praktik coaching selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Siti berdasarkan coaching yang sudah dilakukan hari ini? Apakah ada kompetensi lain yang dikembangkan? Kompetensi lain yang ingin saya kembangkan jika saya nanti melakukan praktek coaching yaitu mendengarkan lebih aktif dan juga menghadirkan atau kehadiran penuh ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga ya perlu saya gali terus-menerus sehingga pertanyaannya memang benar-benar berbobot gitu Bu. Baik Ibu, terima kasih. Praktik coaching kita kali ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih kepada Bu Siti dan Bu Ulfi. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.